Ya, nggak semua orang mau berkorban, tapi ketika memang fase kita harus berkorban, kayak kita harus memaknai. Kalau nggak kita maknai, kita tetap jadi korban, tapi kita nggak dapat apa-apa. Jadi kayak sia-sia aja. Jadi ketika aku jadi korban, atau aku harus berkorban, atau harus mengorbankan sesuatu, aku untung apa? Aku dapat apa? Ini kan mindset kita ya. Saya itu maunya S2, tapi gara-gara saya melahirkan, saya harus mengorbankan cita-cita. Saya itu maunya bla bla bla, tapi gara-gara ini saya harus mengorbankan. Jadi ini saatnya kita memupuk spiritual kita. Saatnya kita menumbuhkan iman kita bahwa yang kita korbankan ini nggak sia-sia. Yang kita korbankan ini nggak cuma-cuma, kita nggak pernah dirugikan. Jadi kita nggak pernah, we are never as victim. Kita nggak pernah jadi korban aslinya. Karena kalau bahasa Arab, kurban itu adalah kedekatan. Arti kedekatan adalah ketika kadang-kadang orang curhat, Umi, aku tuh udah sholat, udah puasa, udah ngaji, tapi kok garing ya sama Allah. Asa garing, flat, kurang deep, kurang close. Aku sama Allah relationshipnya biasa aja, B gitu. Ini mungkin salah satu cara Allah biar relationship kita lebih deep, lebih close, itu pakai jalur kurban. Kayak tol gitu kan ya. Jadi kita bisa memilih jalur non tol dan jalur tol. Kalau kita memang sudah diarahkan ke tol, insya Allah itu adalah jalur tercepat kamu, jalur termudah, jalur yang highway. Kamu langsung nyampe, langsung ketemu sama Allah. Kadang-kadang kalau kita lewat yang non tol, mungkin nyampe, tapi kapan gitu kan? Muter-muter dulu, kita kayak ke kanan, ke kiri, ini kemana gitu kan, capek banget, buang waktu dan lain sebagainya. Jadi kurban ini persepsinya. Jadi ini kembali lagi ke mindset, ke pola pikir kita. Ketika kita punya pola pikir yang benar, maka apapun yang sedang kita persembahkan untuk Allah, kita akan tersenyum gitu. Karena di dalam kurban itu ada dua hal, ada rasa sakit dan ada rasa kebahagiaan sekaligus. Ada rasa sakit dan kebahagiaan sekaligus. Sedangkan orang yang berkorban, yang nggak jumpa sama Allah, nggak ketemu sama Allah, nggak bisa memaknai, ya dia cuman ada rasa sakit dan sakit banget. Ini sakit. Ini sakit banget, dan dia belum pernah menjumpai enaknya apa jadi korban, nikmatnya mana jadi korban, ya, keuntungannya apa jadi korban. Saya nggak ngerti kenapa saya diposisikan menjadi korban, dan kenapa selalu aku. Kenapa aku salah apa ya Allah? Aku udah sholat, aku udah zakat, haji, bla 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 bla, tapi kenapa selalu aku yang jadi korban? Nah, ketika dia bisa memaknai bahwa kurban adalah jalur terdekat kepada Allah, kamu akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih beriman kepada Allah. Imanmu tumbuh, spiritual kamu tumbuh ya, kebaikan-kebaikan kamu tumbuh lewat jalur kurban, seperti yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini melalui berbagai fase kehidupan dari beliau, harus mengorbankan perasaan fighting atau bukan berantem sih, kayak berselisih yes, dengan ayah. Oke. Perselisihan ini dia ambil dan dia memilih jalur kurban, mengorbankan perasaan, karena Ibrahim tahu ini jalan mendekat, ini jalan terdekat. Next dia berjumpa dengan Raja Namrud. Next dia mempunyai seorang anak laki-laki dengan usia remaja yang lagi seger-segernya, lagi ganteng-gantengnya, dan Allah meminta kurban. Dan sebenarnya ini bukan
orang berkorban melalui proses ya, nggak langsung oke, aku berkorban. Iya, iya. Dan ini mungkin main sebenarnya dulu ya tadi. Ya. Mindsetnya dulu nih, korban yang mana dulu? Ternyata kalau korban dan itu diarahkannya kepada Allah, korban yang dia tahu tadi jalan jalan tol, ya nggak apa-apa gitu kan. Yang kadang jadi beban itu kan kalau kenapa sih banyak banget saya harus berkorban ya. Ya. Ya, akhirnya yang ada di hati kita yang pernah terima. Padahal kamu udah jadi korban, tapi kamu nggak terima. Ketidakterimaan kamu itu justru drain your energy, ngabisin energi, bukan naikin energi. Jadi ya sudah, ya Rob, aku jadi korban, atau hartaku jadi korban, atau anakku jadi korban. Di posisi seperti itu apa yang harus kita pikirkan, apa yang harus kita rasakan adalah Allahumma taqabbal minni, Allah terimalah kurban dariku. Seperti doa ketika kita berkurban ya, itu kambing dari Allah, itu sapi dari Allah, makanya hada minka wa ilaika anni, ya Allah, sapi ini, kambing ini darimu, aku darimu dan aku berikan kepadamu. Ani, dari aku. Kan sebenarnya kalau ketika kita ngerasa berkorban, padahal yang diambil itu milik Allah, ya kan? Harta milik Allah, kesehatan milik Allah, pasangan milik Allah, keluarga milik Allah, semuanya milik Allah. Ketika itu diambil, taqabbal minni, kita udah dimodalin sama Allah, dikasih sama Allah. Ketika Allah mengambilnya, Allahumma taqabbal minni, terimalah dariku. Kadang-kadang orang berkorban itu ada yang suka rela, ada yang nggak rela. Aslinya sih nggak rela ya Allah, tetapi taqabbal minni, terima dariku, karena kenyataannya engkau sudah mengambil anakku, engkau sudah mengambil siapapun apapun yang aku cintai. Allahumma taqabbal minni. Makanya kunci dari pengorbanan adalah pasrahan ya, kepasrahan. Allahumma ilaika aslamtu wajhi, ya Allah, aku pasrahkan kepadamu wajahku, jiwaku, emosi aku, feeling aku, mood aku. Kadang feeling kita, emosi kita itu kita keep. Kita senang dengan misalnya amarah, kita senang dengan anxiety, kita senang dengan kesedihan, kita senang dengan trauma. Bukan senang ya, artinya kayak kita feeding. Feeding itu ngasih makan semua yang kita rasakan. Misalnya kalau kita marah, gini, teh, kalau bisa, kenapa harus sabar sih? Marah aja udah. Ya marah. Ngapain sabar-sabar, capek lagi sabar. Aku bisa marah gitu. Teh, kalau bisa putus asa, kenapa harus berharap? Kalau bisa kesal, kenapa aku harus menahan? Itu kan sebuah pilihan-pilihan. Nah, kita ini mau feeding yang mana? Mau ngasih makan ego, hawa, kegelapan, atau ngasih makan ruh kita dengan cahaya, ruh kita dengan ketaatan, ngasih makan ruh kita dengan akhlak yang mulia. Jadi itu kita yang putuskan. Ibrahim ketika akan menyembelih anaknya, malam pertama beliau bermimpi, itu malam tarwiyah ya, malam berarti tanggal 8 malam tarwiyah, itu mimpi pertama, melihat bahwa beliau menyembelih anaknya. Kayak diproses gitu, ini ahada minasyaiton, ahada minallah, apakah ini dari setan kah? Karena Ibrahim nggak tahu ya yang dimimpi itu dari mana. Kemudian hari kedua, berarti malam kedua ya, malam Arafah. Nah, oh ini udah hari kedua dan mimpi lagi, berarti Arafah itu artinya tahu bahwa ini, Ibrahim tahu bahwa ini bukan dari setan, ini dari Allah. Makanya hari ketiga mimpi lagi, makanya disebut Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Oh ini mimpi ketiga,
berarti udah benar-benar ar-ru'ya minallah, bahwa ru'ya an-nabi, yang dilihat nabi itu adalah wahyu. Jadi yakin ini bukan setan, ini bukan hasil pikiran aku, ini bukan kecemasan aku, ini bukan trauma aku, tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus pastikan yang kita pikirkan, yang kita lihat, baik itu di kehidupan conscious, kesadaran kita, atau di luar kesadaran kita ini lebih banyak diberikan ilmu dari Allah kah, atau waswasah asyaiton, atau dari bisikan-bisikan asyaiton. Hari ketiga Yaumun Nahr, udah penyembelihan, diajaklah ngobrol, karena ini bukan hal yang mudah buat seorang ayah menyembelih anaknya. Ini ara fil manami anni azbahu fanzur madza tara. Aku melihat di dalam mimpi aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu, nak? Apa opini kamu? Menurutmu gimana ini? Ani azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, jika itu memang sebuah perintah, if'al, lakukan, kerjakan. Jika Allah meminta aku berkorban, mengorbankan nyawaku, aku gak akan menuruti wasawis. Wasawis itu kecemasan, ketakutan, atau amarah. Wait. Sebenarnya Allah sayang nggak sih sama aku? Maunya apa? Aku disembelih. Allah nggak pernah respect sama perasaan aku. Why? Aku disuruh berkorban. Allah nggak pernah menghargai feelingku. Tentu saja normal orang akan bad feeling. What? Aku nggak pernah ketemu sama ayah. Sekali ketemu aku mau disembelih. Ini Tuhan macam apa? Ini ketika seseorang berteman dengan pikiran. Hati-hati, pikiran bukan teman kita. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Kalau teman-teman menghadapi situasi sulit, situasi berat, jangan pernah berteman dengan pikiran. Pikiran itu seringnya mislead us. Dia kayak bikin kita bengkok, bikin kita tersasar, bikin kita bingung, bikin kita bahkan membenci, bisa membenci orang sekitar, bisa membenci Allah, bisa membenci kehidupan kita. Jadi di sini pelajarannya adalah jangan pernah berteman dengan pikiran kita, karena pikiran bukan teman. Dia seringnya bikin kita bingung. Umi, aku bingung karena kamu berteman dengan pikiran. Umi, aku stres, kamu berteman dengan pikiran. Umi, aku bete, Umi, aku marah karena teringat bla bla bla. Umi, aku sedih karena teringat bla bla bla. Umi, aku cemas karena mencemaskan bla bla bla. Sehari kamu berteman dengan pikiran berapa jam? Itu mungkin ya salah satu penyebab kita kayak kesulitan memberikan pengorbanan. Banyak juga mungkin ya, sekarang kan ada pembahasan tentang overthinking gitu kan. Akhirnya kita pun jadi semacam self claim atau non claim, jadi kita emang nih gue ini overthinking orangnya. Emang nih ini orang-orang juga overthinking, orang-orang juga banyak pikiran, banyak yang dia khawatirkan. Oh berarti saya juga kayak gitu ya. Maksudnya itu juga mempengaruhi bagaimana kita bersikap ternyata ya. Jadi pikiran ini yang akan memberikan ketika kita berpikir tentang kesedihan, maka di hati muncul sedih, di lisan muncul atau di mata muncul air mata. Jadi awalnya adalah pikiran ya. Apapun yang kamu pikirkan, apapun itu akan jadi realita kamu. Aku berpikir bahwa aku akan haji. Yes, insya Allah kamu haji. Aku berpikir bahwa aku akan umroh. Yes, kamu akan umroh. Aku berpikir bahwa aku nanti akan dikecewakan.
jangan pernah berpikir seperti itu. Karena ya takutnya itu akan jadi realita. Aku berpikir aku akan bangkrut, akan ada bencana, aku takut dengan akhir zaman, aku takut nanti ada krisis moneter, aku takut akan ada shutdown internet, aku takut ada peperangan Israel nyampe ke sini, aku takut bla 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 bla. Dan semua itu akan jadi realita dalam kehidupan kamu. Bukan kehidupan nyata, tapi realita di dalam pikiran dan perasaan. Jadi please ya, ini pesan aku buat teman-teman, bahwa pikiran kita bukan teman yang baik. Lalu siapa yang bisa jadi teman yang baik? Terus pikiran aku harus apa? Harus blank. Stop gitu, gak usah pikir gitu apa? Stop mikir gitu. Stop mikir. Harus blank, harus kosong. Katanya tadi nggak boleh mikir, gitu kan? Padahal hidup harus mikir. Oke. Jadi mungkin ini terkait dengan porsi dan pemilihan. Kita mau berpikir apa itu, kita harus memilih berpikir positif atau negatif, ya kan? Memilih untuk tafakkaru fi khalqillah, memikirkan ciptaan Allah, memikirkan keagungan Allah, kuasa Allah, kasih Allah, cinta Allah, pertolongan Allah, keagungan Allah. Itu pilihan kita. Jadi intinya adalah kalau tadi kita bilang bahwa pikiran bukan teman yang baik, maka teman baik kita adalah consciousness divine atau divine consciousness. Jadi kesadaran ilahi. Kesadaran ilahi kita harus on 24 jam. Kalau kesadaran ilahi kita off, yang akan datang adalah afkar, pikiran-pikiran yang sering bikin kita cemas, pikiran-pikiran yang bikin kita nggak karu-karuan, padahal kita berada dalam nikmat. Saat ini, detik ini, kita berada di dalam kenikmatan yang melimpah. Kita nggak ada kurang. Allah berikan kenyamanan, Allah lindungi harta kita, Allah sempurnakan Islam dan iman kita, Allah turunkan Alkitab, Allah bahkan mungkin ada guardian angel, ada malaikat-malaikat pelindung yang nggak pernah kita appreciate karena kurangnya itu tadi divine consciousness, kesadaran ilahi kita kayak masih kurang. Kita lebih mau berpikir tentang masa depan yang mencemaskan atau masa lalu yang bikin kecewa. Jadi makanya ini Ismail, ya kan, ya abati fa'al ma tu'mar satajini insyaallah minas sabirin. Dia nggak lama-lama berteman dengan pikiran, karena kalau kita berteman dengan pikiran kita kufur. Jadi langsung berjumpa sama Allah, ini kehendak Allah dan semua kehendak Allah adalah baik. Dia Ismail punya prinsip dia dikal khair, semua yang datang dari Tuhan baik. Kalau saat ini belum baik, akan datang kebaikannya. Dia dikal khair innaka ala kulli syai'in qadir.